Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga PJJ hari ini Rabu 30 September 2020 berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang KD 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, ini masih lanjutan minggu yang lalu ya, sebelum kalian PTS ya. Adapun tujuannya pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menganalisis struktur teks eksposisi. Kemudian siswa dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi, apa saja itu struktur teks eksposisi ya? Minggu yang lalu sudah nih dipelajari, ini mengulang kembali ya. Struktur teks eksposisi ada 3 macam ya. Yang pertama, tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Jadi biasanya tesis ini ada dalam pendahuluan ya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Nah, dalam argumen ini dikuatkan dengan fakta-fakta untuk apa? Agar teks eksposisi yang kalian buat atau yang ada diperkuat dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang 3, penegasan ulang. Ya, di sini adalah merupakan sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Berikut contoh analisis struktur untuk teks berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram. Ya, yang pertama, tesis. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian ini disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan tersebut. B. Rangkaian argumen. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kemudian yang ketiga, penegasan kembali. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah belum cukup. Kebijakan tersebut jelas semakin Yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi, ini perhatikan kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi. Misalnya, teks berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Teks tersebut pun memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang khusus sebagai berikut.
Satu, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Nah, ini istilah teknis ini juga ada, misalnya di istilah kesehatan, itu ada istilah imunisasi. Kemudian ada istilah opname, ya. Kemudian lagi ada istilah diagnosa, itu adalah istilah dalam bidang kesehatan. Nanti banyak contohnya, contoh lainnya ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya. Berbeda halnya namun. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Ini kata kerja mental sudah kalian pelajari di bab yang kedua ya. Nah, kata kerja mental ini adalah contohnya misalnya di sini kata seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan kata merujuk pada pendapat ya. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Nah, ini denotasi ini adalah kata sebenarnya ya. Nanti ada denotatif, kemudian konotatif atau konotasi kata yang bukan sebenarnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan kalian paham. Apabila ada yang kurang paham, bisa nanti kalian tanyakan lewat WA group. Kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.